Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lila Amelia Nasution dengan NIM 250331098, kelas IFD sore, Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan mengerjakan serta menjelaskan soal UTS pemodelan basis data. Nah, yang pertama itu saya mau buat dulu ya seperti ini agar momentumnya tahu letak lokasi program SQL kita. Lalu saya mau ketik MySQL min euro. Nah, agar jadi MariaDB. Seharusnya itu saya bikin dulu ke database-nya, tapi karena saya sudah mengerjakannya tadi, tapi terus banyak yang error, jadi saya ulangi. Jadi di sini saya langsung nge-use Passion Bukhari. Nge-use Passion Bukhari. Nah, nge-use Passion Bukhari itu untuk memilih database yang mau kita gunakan nanti. Ya, lalu saya mau nge-create table produk. Nah, ya, lalu saya isi aja siswa yang ada di soal. ID produk integer auto increment primary key. Nah, kenapa ID produk itu pakai integer auto increment primary key itu? Karena integer itu tipe data angka. Kan ID produk itu hanya sebagai nomor identitas saja, bukan teks. Terus auto increment itu MySQL itu akan menambahkan nomor sendiri setiap data yang baru masuk. Terus primary key-nya itu identitas utama tabel. Dia tidak boleh sama dan tidak boleh kosong. Lalu saya mau buat dia nama produk itu dia pakai varchar karena datanya itu berupa data teks maupun huruf. Lalu saya mau buat deskripsi juga pakai varchar. Lalu kategori juga pakai varchar. Lalu merek juga pakai varchar. Lalu ukuran saya mau pakai integer karena dia itu angka bulat, bilangan tanpa koma. Lalu warna mau pakai varchar. Harga pakai desimal itu karena dia angka pecahan, angka yang ada komanya. Harga kan ada komanya. Lalu saya mau buat stok itu pakai integer. Lalu saya mau pakai gambar produk itu pakai varchar. Nah, setelah berhasil saya mau nge-create table pelanggan. Nah, saya pakai ID pelanggan itu sama kayak yang tadi, pakai integer auto increment primary key. Lalu nama pelanggan saya pakai varchar. Lalu alamat saya pakai varchar juga. Lalu nomor telepon saya pakai varchar. Lalu email
juga pakai varchar. Nah, setelah berhasil saya mau insert into. Nah, insert into pelanggan itu ini untuk memasukkan data ke tabelnya. Data ke tabelnya. Ini harus sesuai sama yang kita tulis di atas ya, yang di tabel pelanggannya. Nah, kalau dia beda dia bakalan error. Nah, di sini saya buat 928 itu angka NIM terakhir saya seperti yang ada di soal. Seperti yang disuruh dari soal, instruksi yang dari soal. NIM terakhir ya 3 digit NIM terakhir kita. Saya lupa tanda koma di belakang. Udah saya selesaikan dulu ya, error kan ya. Itu karena saya tak lupa tanda koma di belakangnya. Ini saya ulang, insert into pelanggan. Seharusnya saya buat di siap tutup kurung itu harus ada tanda koma. Saya lupa. Nah, tanda koma yang seperti itu saya lupa tadi, makanya dia error. Nah, ini langsung titik koma aja, lalu saya mau create table pesanan.
isi kayak di soal ID pesanan. Itu juga pakai integer auto increment primary key. Status pesanan varchar itu, lalu total nilai integer kode pembayaran. Nah, setelah berhasil, saya mau create table pengiriman. Nah, saya masukkan aja seperti yang ada di soal ID pengiriman, itu pakai sama integer auto increment primary key, lalu alamat varchar, lalu kurir varchar, nomor resi varchar. Kemudian nanti kan mau juga pakai huruf kan, nggak angka aja. Poin saya pakai varchar. Status pengiriman varchar error. Oh iya. Nah, kenapa error? Saya lupa di alamat tujuan itu L-nya cuma 1 saya letak, makanya dia error. Bentar, saya jeda dulu biar nggak kelamaan. Nah, sudah. Nah, dia harusnya seperti ini. Nah, langsung saya create table pembayaran aja, ID pembayaran itu pakai integer auto increment juga. Metode pembayaran saya pakai varchar. Juga pakai varchar, status pembayaran pakai varchar, lalu saya mau select from pelanggan. Nah,
select from pelanggan itu gunanya untuk menampilkan atau mengambil data dari table. Lalu saya mau ngedescribe ini digunakan untuk melihat struktur tabelnya. Describe produk, describe pelanggan, describe pesanan, describe pengiriman, describe